Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Celo, asli dari Kabupaten Manggarai Timur. Belakangan ini viral di media sosial, di mana penolakan atas pembangunan pabrik semen atau tambang di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Saudara-saudaraku, tolak itu hak. Melarang orang berinvestasi itu melanggar hukum. Ya, seluruh kekayaan yang terkandung di dalam bumi atau di dalam tanah yang berada di wilayah NKRI dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau nggak salah pasal 33 atau 34 Undang-Undang Dasar. Biar kalian tahu, saudara-saudara, investor masuk ke suatu daerah itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Sebagai kabupaten yang tidak berkembang, Manggarai Timur, dengan adanya investor yang mau berinvestasi di Manggarai Timur, itu justru membawa perubahan untuk kabupaten kita. Kabupaten kita yang selalu terbelakang, tertinggal dari sisi pembangunan. Nolak sih nolak. Tapi kita melihat, tolaknya itu lihat daripada dampak sosialnya. Gitu. Kalau memang daerah itu cocok untuk tambang, ya silakan ditambang. Tetapi hak menolak itu adalah hak masyarakat situ. Tapi ingat, di balik hak itu ada hak negara. Negara bisa mengambil alih, walaupun itu tanah ulayat. Saudara-saudara, coba baca Undang-Undang Agraria. Kita boleh berkuar-kuar di media sosial, menolak tambang, menerima tambang. Tapi kita tidak pernah lihat dampak daripada tambang itu. Gitu loh. Oke, betul. Para pegiat lingkungan pasti mengatakan akan merusak lingkungan. Tetapi secara ekonomi itu bisa membawa perubahan untuk Kabupaten Manggarai Timur. Dampak ekonominya memberdayakan masyarakat situ untuk bekerja di tambang. Makanya kalau jalan di atas bakpao di Manggarai Timur, jalannya yang tinggal batu-batu gro jalan itu, jangan marah kalian kepada pemerintah. Ya, tiap hari kalian itu hidupnya caci maki pemerintah. Kritik boleh. Yang kamu kritik adalah kebijakannya, bukan individunya. Contohnya kritik, pemerintah boleh. Tapi kali nama orang kamu sebut itu nggak boleh. Harus punya etika. Menolak itu hak. Tetapi kamu harus pelajarin dari segi kamu menolak. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Untuk Manggarai Timur. Saya bisa aja bikin poster. Menolak tambang, bisa aja. Tetapi saya berpikir, apakah saya sudah studi terhadap daerah itu? Apakah saya sudah melakukan penelitian terhadap daerah itu sehingga saya berkuar-kuar harus tolak tambang? Saudara-saudara, ingat, Anda bisa berkuar-kuar menolak. Tetapi ketika kita bertanya, apakah Anda sudah melakukan studi di daerah situ untuk mengetahui kira-kira dampak positifnya dari tambang itu apa? Dampak negatifnya dari tambang itu apa? Saya ini pegiat media sosial. Biar kalian tahu, sudah 2 kali kita melakukan penolakan tambang di Manggarai Timur. Akhirnya apa? Ketika pembangunan kita tersendat, jangan salahkan pemerintah. Mari kita tengok ke dalam. Apa yang telah kita lakukan kepada Manggarai Timur. Kemarin Presiden masih sempat katakan, masih kabupaten belum maju. Terbukti apa? Kita mau pergi ke LR Selatan sono, jalannya susah minta ampun. Jangankan LR Selatan, daerah saya yang dekat aja sampai pekel dari borong itu. Karena apa? Anggaran pendapatan belanja daerah kita hanya mengandalkan pajak. Itu sudah tidak kuat, saudara. Berapa sih pajak? Pajak kita pajak apa? Pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, IMB. Akhirnya pembangunan di daerah kita itu tersendat. Lihatlah Papua. Lihatlah Kalimantan. Semua dikerok itu. Pegiat lingkungan,
Kalian boleh berteriak-teriak, berkuar-kuar. Tapi kemakmuran rakyat ada di tangan pemerintah. Tugas pemerintah adalah memakmurkan rakyatnya. Kalian pegiat lingkungan, saya peringatkan sekali lagi. Apa? Betul. Kalau kita mau jadi desa tradisional, ya sekalian tradisional. Nggak usah dibangun jalan. Naik kuda aja. Gitu. Nggak usah pakai motor, wis. Sehingga desa atau kabupaten tradisional. Jadi pariwisata dunia. Tapi apakah kita mau kembali ke zaman itu? Ke zaman tahun 90-an? Listriknya tidak usah aja. Kita pakai lampu pelita. Jalan rayanya tidak usah dibangun. Pakai jalan potong aja, naik kuda. Gampang kok. Pemerintah tuh bingung. APBD kita berapa anggaran pendapatan belanja daerah? Biar kamu tahu. Baca itu undang-undang daerah. Dana APBD itu 60% punya daerah. 40% disokong dari pusat. Kita tidak otonomi khusus. Beda provinsi-provinsi yang punya otonomi khusus. Itu. Sekolah itu kudu pintar, bukan kudu bodoh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pegiat lingkungan. Saya pemerhati Manggarai Timur. Biar maju. Terima kasih.